Teman-teman jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Bagaimana bisa muncul jiwa kesatriaannya? Setelah saya baca kisahnya, yang pertama yang dia tanamkan adalah pengenalan terhadap Tuhan yang maha segala sesuatunya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Dia berpegang pada konsep itu. Sehingga jiwa kesatria muncul. Karena tidak akan pernah takut kepada siapapun. Sebesar apapun bentuk makhluk yang sedang ada di hadapannya. Sekuat apapun pasukan musuh. Nanti kita lihat 30.000 pasukan Sa'ad melawan 240.000 pasukan Persia. Tapi tidak sama sekali gentar. Dengan keberanian yang luar biasa. Bahkan banyak hal-hal yang unik nanti yang kita lihat dalam peperangan Sa'ad. Bagaimana dia memimpin peperangan yang tidak masuk di akal manusia. Manusia normal nggak mungkin lakukan lah gitu. Artinya dalam arti kata sini, perbuatan normal di mata manusia gitu kan. Yang tidak punya iman. Kalau orang punya iman pastinya adalah hal-hal biasa gitu. Tapi saat menunjukkan itu dalam kancah peperangan. Kemudian keyakinan yang kedua tentang benarnya janji-janji Allah. Terutama yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini sangat kental dalam jiwa Sa'ad radhiyallahu anhu. Luar biasa kentalnya. Jadi dia tahu begitu mati ditusuk musuh masuk surga gitu. Udah itu konsepnya. Jadi dia tidak pernah takut dengan masalah-masalah berhadapan dengan kematian. Kemudian juga kesadaran kalau akhirat tempat kita. Dan ini sebuah poin juga yang saat tanamkan dan kita ambil itu. Kesadaran di dalam jiwa para sahabat, termasuk saat di sini, kalau akhirat adalah tempat orang-orang beriman, tempat manusia asalnya. Kita kan ini dari surga. Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, diletakkan di surga dengan istrinya Hawa, gitu kan. Kemudian karena ada satu dua hal yang kita tahu, Nabi Adam alaihissalam memakan khuldi dengan istrinya, kemudian Allah SWT turunkan di bumi, maka turun ini hanya sementara. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan cobaan di muka bumi ini untuk kita kembali nanti ke akhirat sana dengan memperbaiki jabatan atau derajat kita. Jadi nanti di sana kita akan mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi dengan mengikuti perintah Allah, dan kita akan dengan meninggalkan larangan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Serta orang-orang yang durhaka, maka tempatnya sudah bukan masuk lagi ke surga, maka akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian ada poin, itu poin pertama ya, bagaimana munculkan kesatria, jiwa kesatriaan, ya, keberanian, mau berperang, mau membela agama Allah, membela kebenaran, karena mengenal Tuhannya Allah dan tertanam dalam jiwanya masalah itu, keyakinan tentang benarnya janji-janji Allah dan juga mengetahui akhirat tempat kembali. Jadi dunia hanya tempat mampir sementara. Yang kedua, yang saya lihat, bagaimana saat bisa terbentuk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, terutama saat tokoh kita ini, karena ada pemaksimalan generasi muda. Dan ini yang saya lihat sekarang hilang dari kaum muslimin. Kebanyakan generasi muda kita ini hilang. Hilangnya ini dalam arti kata hilang, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita temukan sekarang anak-anak muda kita SMP, SMA, dianggap biasa bagi mereka dan bagi orang tuanya atau lingkungannya. Kalau mereka itu coba-coba rokok, kalau mereka itu coba-coba minuman keras, kalau mereka coba-coba pergaulan bebas, kalau mereka yang mereka lakukan adalah menonton film-film yang tidak benar. Ini yang salah nih. Di sini titik awal salahnya. Karena ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas terbentuk kepribadiannya, nanti akan kita lihat perannya yang luar biasa dalam, atau kiprahnya dalam menyebarkan Islam ini, justru karena di umur 17 tahun itu dia menganut Islam, dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang merusak kejiwaannya, tidak ada tontonan yang salah yang bisa merusak akidahnya, tidak ada, dia langsung berbaur dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lebih tua dari dia, kemudian dia langsung mengambil ilmunya, berpegang pada kebenaran itu. Sayang ya, generasi muda kita, saya yakin teman-teman juga di sini mungkin sudah sefaham dengan saya. Di Indonesia sudah satu hal yang biasa itu. Nanti aja tobat setelah SMA, gitu kan. Atau mungkin dianggap kuliah lah baru orang itu dewasa. Kalau SMP, SMA nggak masalah lah. Ya, mereka masih baru mau coba dulu biar tahu juga. Ini keliru. Tidak ada istilah biar tahu, ya. Atau supaya tahu, itu nggak perlu. Tidak perlu tahu kemaksiatan, tidak perlu tahu keburukan. Kita cuma sekedar mengenang sebuah teori berhubungan dengan keburukan dan kita menerapkan kebenaran dalam hidup kita. Itu yang diperlukan. Sehingga generasi yang muncul, generasi Rabbani memang mengenal Tuhannya. Generasi kita jauh lebih kenal siapa itu Spiderman, siapa itu Batman, siapa itu ya tokoh-tokoh yang dongeng semuanya, gitu kan, dibuat oleh orang-orang non-Muslim
Sehingga dan dengan tontonan yang menarik sehingga akhirnya generasi muda kita bukan lagi mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, terbawa dengan arus kehidupan orang-orang kafir yang memang tidak mengenal Tuhannya. Maka tidak ada generasi yang siap untuk membela Palestina kayak sekarang setengah mati butuh bantuan, tidak ada tenaga pasukan yang bisa membantu mereka. Kalau di zaman dulu luar biasa gitu. Di zaman Khilafah Abbasiyah di salah satu khalifah namanya Mu'tasim, pernah di satu perbatasan wilayah Islam dengan Rusia, ya, sebagian wilayah yang belum kena dakwah Islam, itu ada di Hamuria namanya. Ada satu orang yang prajurit-prajurit Persia waktu itu yang menarik-narik jilbab seorang wanita muslimah. Kemudian wanita ini mengatakan, "Wa Mu'tasima." Wah ini bahasa Arab seperti mengeluh. "Wahai Mu'tasim, tolonglah saya." Mu'tasim waktu itu khalifah. Dan dia ada di Irak. Sementara ini di wilayah Hamura. Hamura ini jauh sekali, perbatasan ujung Rusia, gitu kan, sudah berbatasan dengan Cina. Maka si prajurit itu berkata, apakah ya, Mu'tasim akan datang kepadamu, membantumu dengan menggunakan keledai? Artinya saking jauhnya khalifah kamu itu, sampai dia mau datang ke sini menggunakan keledai dan menolongmu, gitu kan. Maka ada satu orang muslim lewat di situ kebetulan, lihat. Tapi dia nggak punya kekuatan untuk membantu, karena itu memang wilayah sudah lebih masuk ke wilayahnya orang-orang non muslim ini. Maka dia pun menggunakan keledainya, si laki-laki ini muslim, pergi ke Irak. Perjalanan mungkin seminggu atau 10 hari. Sampai tiba di istana khalifah. Dan zaman dulu khalifah membuka pintu untuk memasukkan orang-orang gitu. Masuklah, dia ke dalam lalu dia mengatakan, "Wahai Mu'tasim, wahai Amir Mu'minin, ada berita yang saya ingin sampaikan." Kata dia, "Apa?" Dia bilang, "Saya baru datang dari wilayah Hamura, jauh sekali. Perbatasan wilayah muslimin, wilayah Anda dengan orang-orang non-muslim, orang kafirin. Dan saya temukan di sana ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya saja. Cuma ditarik, kemudian perempuan itu pergi, nggak diganggu, nggak diperkosa, nggak diapa. Tapi dia sempat mengatakan, 'Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong saya.'" Lalu apa yang terjadi? Kata prajurit-prajurit kafir itu, "Apakah kau memanggil rajamu Mu'tasim dan Mu'tasim akan datang menggunakan keledai untuk membantumu?" Jadi diolok gitu. Mu'tasim pada saat itu tahu si muslim ini, dia cari informasi dari orang-orang. Kalau orang ini memang seorang muslim, ada orang-orang di pejabat-pejabatnya dia di kerajaan ditanya, "Siapa orang ini?" Dipastikan dari suku ini, orang ini ketahuan memang orangnya jujur. Maka Mu'tasim mengatakan, "Siapkan semua pasukan. Siapkan semua kekuatan Khilafah Abbasiyah yang ada pada saat itu. Siapkan semuanya. Dan saya akan memimpin sendiri pasukan untuk menuju ke Hamura. Dan siapkan buat saya keledai. Saya akan tunggangi keledai seperti yang mereka katakan." Gitu kan. Dan sebelumnya dikirim surat, kata Mu'tasim, tulis, kirim surat kepada raja kerajaan, rajanya mereka. "Telah sampai berita ke kuping saya bahwasanya salah satu prajuritmu mengatakan mengganggu seorang wanita muslimah di perbatasanku denganmu, dan dia berkata pada saat wanita itu minta tolong memanggil nama saya, apakah Mu'tasim akan datang dengan keledai, maka pastikan saya akan datang sekarang dengan pasukan yang jumlahnya awalnya di tempat kamu, ujungnya di tempat saya." Jadi saking banyaknya, Mu'tasim datang sampai ke wilayah sana, Hamura, dan pada saat itu musim salju, dingin sekali. Orang-orang banyak memberikan saran, "Wahai Mu'tasim, tidak usah masuk ke sana, tunggu aja musim semi, lebih mudah pasukan berperang." Kata Mu'tasim, "Tidak mungkin saya membiarkan Islam dihina." Dan Mu'tasim waktu itu umurnya belum sampai 30 tahun. Masih sangat muda memimpin jadi khalifah. Lalu kemudian yang terjadi, datang ke benteng sana, orang-orang pada lihat pasukan muslimin datang, mereka ketakutan. Dan Mu'tasim mengatakan, "Kita tunggu sampai jebol temboknya nih, baru kita selesai. Ya. Masukkan Islam mereka, kalau enggak kita perangin." Maka menunggu pun, mereka mengatakan, "Oh musim salju, muslimin tidak bisa menyerang." Ternyata Mu'tasim memberikan motivasi kepada pasukannya untuk menunggu sampai 6 bulan di depan benteng tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Tapi kita lihat bagaimana sih sebenarnya kiprah generasi muda muslim di awal-awal Islam itu, mereka yang tidak terkontaminasi pemahamannya, akidahnya, ya, atau alam khayalannya kepada hal-hal yang merusak, menjauhkan dia dari agama Islam. Itu merusak sekali teman-teman sekalian. Wallahi menonton Superman, Spiderman merusak akhlak, merusak keyakinan, merusak khayalan antum. Merusak itu.
Karena kita secara tidak sadar akan mengatakan ada tokoh yang seperti itu. Atau paling tidak kita mengatakan bagus ya. Dan pasti dengan tontonan yang menarik, apakah bisa ya atau jiwa kita masih bisa menerima untuk membaca kitab atau buku yang tidak ada gambar sama sekali setelah melihat tontonan seperti itu? Pastilah generasi mudanya tidak akan mau karena itu sudah menarik, gitu kan? Sementara kita tidak mungkin menggambarkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Maslama, Abu Bakar, Umar dengan gambar orang yang bisa mencontohkannya, gitu kan? Itu masih ulama lebih cenderung mengatakan sulit, karena jangan sampai nanti orang yang dijadikan sebagai artisnya ternyata orang ahli maksiat dan tidak setara dengan sahabat. Tapi ternyata ya dengan itu pun kita bisa, asal jangan ikut-ikutan. Memang tidak bisa.